Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Irama. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, Pokjar Rambutan, dengan NIM 877605767. Pada video ini saya akan mempraktikkan praktikum IPA bimbingan tentang penjelasan pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan dan pertumbuhan perkembangan pada hewan. Adapun yang akan saya praktikkan yaitu tentang tumbuhan dan hewan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau, mengetahui proses perkembangan tanaman, memahami cara perkembangbiakan kacang hijau. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu gelas plastik, kapas, biji kacang hijau, dan juga air. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu kacang hijau. Berikut adalah penjelasannya. Langkah pertama, saya menyiapkan gelas plastik yang sudah diberi kapas. Kemudian kapas dibasahi dengan air secukupnya. Selanjutnya saya akan meletakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas. Biji akan disiram di setiap hari agar tetap lembab. Setelah itu gelas diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Pengamatan ini dilakukan di setiap hari untuk melihat perubahan yang terjadi, seperti munculnya akar, batang, dan daun. Proses ini menunjukkan bagaimana biji kacang hijau mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan hasil pengamatan selama beberapa hari, hari pertama biji belum mengalami perubahan. Hari pertama biji belum mengalami perubahan. Hari kedua biji mulai membesar. Contohnya seperti ini. Ya, ini bijinya sudah mengalami membesar ya. Hari ketiganya sudah memulai muncul akar. Hari ketiga mulai muncul akar. Ya, seperti ini contohnya. Hari keempatnya telah muncul batang. Batangnya mulai tumbuh ya. Ini adalah hari keempatnya. Hari keempatnya batangnya mulai muncul. Hari kelima daun mulai terlihat. Ini hari kelima ya, daunnya telah terlihat. Hari ke-6 dan ke-7 tanaman mulai tinggi dan daunnya bertambah. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tanaman. Perkembangan adalah perubahan bentuk seperti munculnya daun. Kacang hijau berkembang biak secara generatif melalui biji. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan antara lain adalah air, cahaya, dan suhu. Selanjutnya saya akan mengamati tanaman pisang. Tunas pisang mengalami pertumbuhan dimulai dari tunas kecil yang muncul di sekitar tanaman induknya. Tunas ini terus bertambah tinggi, batangnya membesar, dan daun semakin banyak. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan karena terjadi pertambahan ukuran dan jumlah sel. Perkembangan pada tunas pisang ditandai dengan perubahan menuju tumbuhan dewasa. Tunas yang awalnya kecil akan berkembang menjadi tanaman pisang muda, lalu menjadi tanaman dewasa yang dapat menghasilkan buah. Perkembangbiakan pisang terjadi secara vegetatif alami melalui tunas. Tunas tumbuh dari batang bawah tanah atau disebut rizoma milik induk, lalu dapat menjadi individu baru tanpa melalui biji. Cara ini membantu tanaman pisang berkembang biak dengan cepat. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan bunga mangga. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui proses munculnya buah mangga hingga berkembang menjadi bakal. Saya mengamati pohon mangga, terutama pada bagian ujung ranting. Pada awalnya terlihat bakal yang masih kecil berbentuk
tangkai yang disebut malai. Kemudian malai disebut semakin berkembang dan menghasilkan banyak bunga kecil berwarna putih kekuningan. Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan bunga mangga dimulai dari bakal bunga, kemudian berkembang menjadi bunga dan akhirnya menjadi buah. Namun tidak semua bunga menjadi buah karena sebagian bunga mengalami keguguran. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bunga mangga adalah cuaca, nutrisi, dan keberhasilan penyerbukan. Nah, selanjutnya ada bebek. Saya akan menjelaskan tentang bebek yang sudah saya amati. Di sini saya melihat ada anak bebek dan induknya. Bebek mengalami pertumbuhan dari anak bebek kecil menjadi bebek dewasa. Tubuhnya membesar, bulu berkembang, dan kakinya semakin kuat. Nah, saya juga melihat bebek dewasa yang mengalami perkembangan hingga dewasa dan mampu berkembang biak. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, di sini saya mengamati tentang ayam. Di dalam video ini terdapat induk dan anak ayam. Sebagai contoh, hewan yang mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. Ayam mengalami pertumbuhan yang dapat dilihat dari perubahan ukuran tubuhnya. Saat kecil, anak ayam berukuran kecil, berbulu halus, dan gerakannya masih terbatas. Seiring waktu, ayam tumbuh semakin besar. Ayam juga mengalami perkembangan, yaitu perubahan menuju dewasa hingga mampu mencari makanan sendiri. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar.